Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Paki Arifin, NIM 12182378. Saya Mariadi, NIM 12182372. Nama saya David Silaban, NIM saya 12182253. Nama saya Digi Nasir, NIM 12182494. Nama saya dengan Umar Hamdan dengan NIM 12182324. Oke, di sini kami akan mempresentasikan MPR yang bertema Rumah Makan Ajo Uni. Yang pertama adalah bisnis model kampas. Sejarahnya, Rumah Makan Ajo Uni merupakan satu-satunya resto di daerah Jatinegara, Bali Master, dan mulai berdiri pada tahun 1994, dan mulai usaha ketupat sayur Padang, dan pada tahun 2006 memulai usaha baru yang berupa masakan Padang Ajo Uni. Sampai sekarang ini, pada awalnya hanya menyediakan 4 meja tamu. Keunggulan usaha yang pertama, memiliki cita rasa yang berasal dari asli warga Padang. Yang kedua, setiap pesan makanan melalui online atau GrabFood maupun GoFood, maka mereka akan mendapatkan gratis minuman es teh. Yang ketiga, pelayanannya begitu ramah. Yang keempat, porsi besar yang cukup hemat. Yang kelima, harga murah meriah. Dan ini adalah produk yang disediakan. Di sini terdapat menu-menu, yaitu berupa nasi plus rendang. Kalau misalkan makan di tempat, harganya 20.000. Jika makan online, pesan online, maka harganya 30.500. Pemasaran. Sistem pemasaran yang dilakukan untuk memperkenalkan dan mengembangkan produk masakan ini adalah melalui mulut ke mulut, memasang spanduk, dan yang lainnya. Selain itu juga melalui pemesanan online berupa GoFood dan GrabFood, sehingga harapannya ke depannya tidak hanya dari wilayah Jatinegara, tapi juga ke seluruh Indonesia dengan cara membuka cabang di kota-kota besar. Dan ini merupakan bisnis model kampasnya. Yang pertama itu kita bisa lihat kayak partnership, yang dimana di warung Padang ini membutuhkan suatu budget apa nih yang dibutuhkan untuk berdagang, yaitu berupa suplai daging, suplai beras, kebutuhan pokok, bumbu, gas, dan galon. Key activity-nya apa? Terdapat produksi, pemasaran, dan penjualan. Lalu apa value proposition-nya? Nah, di sini terdapat ada harga terjangkau, delivery order, ciri khas rasa, dan merupakan variasi menu. Lalu di customer segment, apa nih? Customer apa aja yang datang ke warung-warung tersebut? Yaitu berupa anak-anak hingga dewasa, kalangan bawah hingga atas, wisatawan lokal dan maupun mancanegara. Customer relationship. Di sini terdapat paket makanan, personal assistant, dan terakhir membership. Channelnya apa aja nih yang ada di warung tersebut? Yaitu berupa offline, toko, yaitu membangun usaha sendiri di warungnya. Yang kedua ada online, bisa melalui pemesanan melalui online, yaitu GoFood dan maupun GrabFood. Lalu key resource-nya apa nih? Nah, sini ada SDM, fisik, dan chef ahli, yaitu yang dimana orang-orang yang bekerja di warung Padang tersebut. Cost struktur, apa aja nih struktur penghasilannya, yaitu berupa biaya produksi, beban gaji karyawan, biaya operasional, sehingga biaya pemasaran, biaya sewa tempat, biaya tambahan franchise. Revenue stream, apa aja itu? Penjualan produk dan franchise, yang dimana
teks yang berwarna hijau ini yang belum ada terhadap warung Padang tersebut, yang berharap ke depannya warung Padang tersebut bisa memenuhi hal yang baru. Lalu ini merupakan galerinya, foto-fotonya untuk sebagai dokumentasi. Nah, ini warung makan Ajoni. Lalu diagram, use case diagram, yang dimana user bisa melihat masuk ke beranda, order, testimonial tentang dan menu makanan. Lalu di order terdapat bisa memesan melalui GoFood maupun GrabFood. Lalu testimonial adalah di mana si pengunjung atau user ini bisa berkomentar, berpendapat tentang masakan cita rasa warung Padang Ajoni. Tentang yang dimana bisa melihat profil, lokasi, maupun kontak warung Padang tersebut. Activity diagram. User bisa melihat order makanan. Lalu jika ia mau memesan, maka ia memilih menu makanan, lalu melanjutkan pembayaran, lalu melakukan proses pembayaran, pengiriman makanan, sampai menerima makanan kepada user. Jika dia tidak mengorder makanan, maka dia hanya melihat informasi yang ada di web tersebut. Lalu activity diagram, yang dimana si user ini bisa kita lihat nama maupun alamat merupakan string, yang dimana hanya menginput kata saja, yang dimana si user ini bisa memesan makanan sejumlah makanan yang ia pesan, bisa lebih dari 10 maupun 50. Lalu si user ini bisa mengirimkan testimonial yang pendapat, hanya bisa menyampaikan dalam satu akun saja, satu user. Lalu di bagian order terdapat ada offline dan online, yang dimana kalau offline itu kita makan di tempat dengan metode pembayaran, sedangkan online kita hanya bisa melakukan pengiriman, pembayaran, dan penerimaan. Lalu perancangan prototipe kayak gimana? Nah, ini tampilan halaman awal menu pengunjung yang akan kita rancang melalui bentuk website, yang dimana kita bisa membangun logo, beranda, menu, order, testimonial, about. Ada header, ada konten, ada footer. Dan ini adalah merupakan perancangan yang ada di bagian menu. Pertama, tampilan daftar menu, yang dimana perancangan ini sedikit simple. Ya, navigasi juga sama. Headernya berupa menu makanan. Lalu di bagian konten terdapat ada judul makanan, gambar, dan harga. Tampilan halaman order, yang dimana tampilan ini navigasi juga berupa sama, yang berubah hanya di bagian header, yaitu order, dan konten, yang dimana konten ini terdapat GoFood dan GrabFood. Jadi kalau misalkan kita ngeklik GoFood, maka kita arahkan ke warung Padang GoFood dan sebaliknya. Tampilan halaman testimonial, navigasi tetap sama, yang berubah hanyalah di bagian header yaitu testimonial berupa judul. Nah, di bagian konten terdapat ada nama, email, komentar, yang dimana kita bisa menginput nama dan email dan bisa memberikan komentar, pendapat tentang warung Padang tersebut. Tampilan halaman about, halaman about ini tetap sama di bagian navigasi dan header dan footer, yang berubah hanya di bagian konten, yaitu profil dan map. Hasil perancangan, ini merupakan hasil perancangan kita, yaitu warung Padang Ajoni. Yaitu kita bisa melihat ada menu home, menu order, terus ada testimonial, ada about us. Nah, ini tampilannya.
Dan ini merupakan tampilan yang hasil perancangan prototipe pada rumah makan Ajoni. Dan ini tampilan menu home, yang dimana tampilan menu home terdapat ada header, terus ada navigasi, terus ada konten, yang mana kita bisa melihat informasi yang ada di rumah makan Ajoni. Nah, seperti ini tampilannya. Dan ini footernya. Oke, setelah kita kembali ke menu makanan. Di sini kita bisa melihat menu makanan apa aja yang ada di rumah makan Ajoni, seperti rendang, ayam bakar, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita ke menu order, yang dimana halaman order ini terdapat kita bisa memesan makanan, bisa berupa GoFood, GrabFood. Nah, seperti ini. Dan kita bisa melihat testimonial, yang dimana kita bisa mengirimkan suatu pesan atau suatu pendapat tentang makanan Ajoni. Misalkan, mas saya pakai, lalu emailnya contoh, lalu kita komentar makanannya sangat enak, kita kirim. Oh iya, dan ini harus jangan lupa dikasihkan berdasarkan email, kita kirim. Komentar berhasil ditambah. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat informasinya. Nah, kita juga bisa komentar halo tentang kita. Nah, di sini ada berupa profil, yang dimana profil ini tentang sejarah rumah makan Ajoni, dan ini letak biografis lokasinya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.